Ketidakpastian akibat pandemi COVID-19 diprediksi masih akan menyelimuti perekonomian tanah air. Asian Development Bank memproyeksi perekonomian Indonesia di kuartal 1 2021 masih berada di zona negatif. Ekonom senior ADB, James Villaford, mengatakan ketidakpastian terkait dengan COVID-19, kebijakan dan vaksinasi mempengaruhi laju ekonomi kuartal 1. Meski demikian, ADB melihat sudah mulai ada perbaikan di kuartal selanjutnya. Sementara itu, untuk keseluruhan tahun 2021, ADB memproyeksi perekonomian Indonesia akan berada di level 4,5%. Prediksi ini lebih rendah dibandingkan proyeksi pada Desember tahun lalu, 5,3%. Sementara itu, PDB Indonesia diramal kembali di level 5% pada tahun 2022. Rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara yang dipimpin Erick Thohir untuk melepas perusahaan-perusahaan BUMN dan anak usahanya ke pasar modal tampaknya sudah sangat matang. Berdasarkan data Kementerian BUMN, 14 perusahaan akan melantai di bursa hingga beberapa tahun ke depan. Perusahaan yang akan dilepas berasal dari sejumlah klaster, mulai dari klaster industri energi, industri kesehatan, hingga klaster industri mineral dan batu bara. Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Pahala Nugraha Mansuri menyatakan pada tahun ini akan ada 2 BUMN maupun anak usaha yang akan melakukan penawaran umum saham perdana, salah satunya Mitratel. Kemacetan yang terjadi di sejumlah kota besar di tanah air menimbulkan sederet kerugian. Secara ekonomi, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Polana Pramesti menilai kemacetan di Jabodetabek menimbulkan kerugian mencapai 71,4 triliun rupiah. Menurut Polana, kerugian berasal dari pemborosan BBM dan menurunnya produktivitas karena hilangnya waktu masyarakat selama terjebak macet. Dari kajiannya, per hari terjadi pemborosan BBM sebanyak 2,2 juta liter di 6 kota metropolitan yang menjadi acuan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah terus menyiapkan transportasi umum dengan harapan adanya perpindahan kebiasaan penggunaan angkutan pribadi ke angkutan umum. Salah satunya adalah dengan metode by the service yang akan mulai diterapkan di Kota Bogor, Jawa Barat. Keluarga almarhum pemilik Samsung Electronics Lee Kun-hee mengumumkan akan membayar lebih dari 12 triliun won atau setara 156,36 triliun rupiah ke pemerintah Korea Selatan. Pembayaran tersebut merupakan bentuk dari pajak warisan yang harus diberikan ke negara. Pembayaran pajak warisan ini menjadi salah satu yang paling besar sepanjang sejarah karena setara dengan 3 hingga 4 kali lipat pajak properti Korea tahun 2020. Pajak tersebut akan dibayarkan selama 5 tahun, mulai April 2021. Lee Kun-hee meninggal dunia pada Oktober 2020 lalu di usia 78 tahun. Menurut Reuters, pada Oktober lalu, harta Lee bernilai sekitar 23,4 miliar dolar AS. Pandemi COVID-19 menggoyang keuangan klub sepak bola Liverpool. Kinerja keuangan The Reds untuk tahun fiskal yang berakhir 31 Mei 2020 membukukan rugi sebelum pajak 46 juta pound sterling atau sekitar 924 miliar rupiah. Hampir semua sumber pendapatan klub sepak bola yang dimiliki VNV Sport Group ini anjlok di tahun lalu. Direktur Pelaksana Liverpool FC, Andy Hughes, mengatakan periode pelaporan keuangan hingga Mei 2020 menunjukkan dampak awal finansial dari pandemi dan pengurangan yang signifikan dalam aliran pendapatan utama.